Selamat kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Sejarah peradaban manusia dari zaman ke zaman selalu saja menarik untuk dipelajari. Tidak terkecuali pada peninggalan yang diwariskannya pada era tersebut. Peninggalan dari suatu peradaban bisa berupa bangunan, peralatan, ataupun alat perang. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan memiliki kisah hidup dan peninggalan yang menarik. Selama Rasulullah SAW masih hidup, beliau punya sejumlah pedang pusaka. Pedang-pedang tersebut pernah digunakan saat berperang. Salah satunya 9 pedang yang digunakan untuk berdakwah, bertahan dari serangan musuh, dan untuk berperang. Tiap pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW memiliki sejarah yang berbeda-beda. Dari beberapa pedang tersebut, ada satu yang masih menjadi misteri karena keberadaannya tidak pernah diketahui hingga sekarang. Secara umum, pedang Rasulullah berbentuk Hanafiyah. Pedang Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanifah. Pedang buatan Bani Hanifah terkenal karena bagus dan halus pembuatannya. Pedang Zulfikar adalah salah satu dari 9 pedang legendaris yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dari segi bahasa, nama Zulfikar ditenggarai berasal dari kata fikar yang artinya pembedaan atau pembagian. Secara istilah, Zulfikar diartikan sebagai pembeda antara benar dan salah. Tidak ada yang mengalahkan kepopuleran pedang Zulfikar, terutama dari segi desain dan kemampuannya. Bahkan, banyak orang mengatakan bahwa pedang Zulfikar sama kuatnya dengan 1000 tentara. Bentuk pedang ini juga dikenal dalam banyak versi. Sebenarnya hingga sekarang, rupa asli dari pedang Zulfikar masih diperdebatkan. Namun, dari sekian banyak hasil penafsiran yang ada, yang paling populer adalah model pedang yang melengkung dan berujung ganda seperti gunting. Tidak seperti pedang lainnya pada masanya, pedang bentuk Zulfikar bisa dikatakan cukup unik. Ia digambarkan melengkung seperti simitar, tetapi mempunyai ujung yang terbelah. Jadi bagian atas pedangnya memiliki percabangan. Tidak diketahui juga kenapa bentuk ujungnya harus bercabang seperti itu. Namun, dari teori yang beredar, hal ini ternyata memiliki tujuan khusus. Alasan kenapa ujungnya bercabang tidak lain karena ini bisa membuat penggunaannya melakukan manuver khusus dengan memanfaatkan bagian yang terbelah tersebut. Kita mengetahui bahwa pedang yang sangat kuat selain Zulfikar adalah pedang Damaskus. Dinamakan demikian karena asalnya dari Damaskus dan terbuat dari baja yang dijuluki baja Damaskus. Baja ini dinamakan baja Damaskus sesuai asal baja ini ditemukan. Baja ini memiliki sifat superplatis, yaitu kemampuan deformasi tetap tanpa retak yang bisa mencapai 1000%. Baja Damaskus inilah yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat pedang Damaskus. Kita tidak tahu apakah baja dari pedang Zulfikar ini menggunakan baja Damaskus atau tidak. Di dalam teorinya, jika pedang ini tidak terbuat dari baja Damaskus, artinya pedang ini berdiri sendiri dan pola pembuatannya tentunya merupakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan di luar pencapaian manusia pada umumnya pada hari ini. Dan jika asal materi dari pedang Zulfikar ini tidak terbuat dari baja Damaskus, maka tentunya akan ada banyak pedang seperti ini yang sangat kuat yang dapat menyaingi Zulfikar ini. Yang kesimpulannya adalah, pada video ini beranggapan bahwa pedang tersebut kemungkinan terbuat dari baja Damaskus, karena kualitas dan kekuatannya yang begitu terkenal. Premisnya adalah, jika pedang ini bukan dari baja Damaskus, maka jumlah pedang ini pasti banyak. Namun, jika materi pedang ini terbuat dari baja Damaskus, maka Zulfikar ini akan spesial dan berjumlah 1 buah karena pembuatannya dan kekhususannya di antara pedang Damaskus lainnya. Salah satu yang masih menjadi misteri adalah keberadaan pedang Zulfikar ini. Ini sekaligus membuka wawasan kepada kita semua bahwa misteri dunia ini masih belum habis dan masih banyak hal yang belum kita ketahui dan temukan di luar sana. Dikisahkan bahwa setelah Ali wafat, kisah tentang pedang ini tidak lagi terdengar. Beredar kabar bahwa Nabi memiliki 9 pedang dan hanya 8 pedang yang dapat disimpan di Museum Topkapi di Turki dan ada pula di Museum Kairo di Mesir.
keberadaan pedang Zulfikar tidak pernah ditemukan dimanapun. Zulfikar dikatakan oleh para sejarawan sebagai salah satu pedang legendaris di dunia. Tidak hanya karena fisiknya yang luar biasa, tetapi juga cerita sejarah dan juga soal rumor-rumor yang menyelimutinya. Menurut cerita, pedang ini dulu ditenggelamkan oleh Ali bin Abi Thalib karena satu hal dan lainnya. Sehingga keberadaannya pun tidak terendus sampai hari ini. Tetapi ada juga yang mengatakan jika Zulfikar sudah ditemukan dan saat ini masih disimpan rapat-rapat. Misalnya saja tentang keberadaan Zulfikar yang disembunyikan dan baru akan ditunjukkan jika Sang Mahdi yang sesungguhnya sudah muncul. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Ali bin Abi Thalib menenggelamkan pedang ini? Apakah ada hal yang sangat penting sehingga benda ini sengaja disimpan dari jutaan manusia dan generasi selanjutnya? Misteri apa yang terdapat dalam bilah pedang tersebut? Apa hubungannya pedang Zulfikar yang asli tersebut dengan Imam Mahdi dan peristiwa Dajjal? Hal ini tentunya sangat menarik jika kita berbicara mengenai Imam Mahdi, Dajjal, dan pedang Zulfikar ini. Du al-Fakor atau Zulfikar adalah nama pedang yang diambil sebagai rampasan perang oleh Nabi Muhammad pada Perang Badar. Dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib kembali dari Perang Uhud dengan berlumuran darah dari bahu sampai tangannya, ia masih saja menggenggam pedang Zu al-Fakor ini. Memang benar bahwa Dajjal akan dibunuh dengan pedang, dan pedang tersebut masih misterius hingga sekarang. Siapa yang akan menggunakannya dan dari mana dia mendapatkannya? Serta apakah kehebatan pedang tersebut? Hal ini masih menjadi tanda tanya yang besar akan kejadian akhir zaman. Ini seakan-akan kita berbicara mengenai masa lalu berupa pedang dan masa depan berupa akhir zaman yang membicarakan pedang yang sama, sebagai saksi bisu kejadian manusia di bumi. Rahasia mengenai berbagai senjata dan alat yang tidak biasa ini tentulah hanya sedikit yang mengetahuinya. Dan itulah sekilas mengenai pedang yang bisa dikatakan memiliki aura dan mungkin kekuatan magis di dalamnya. Akan ada semakin banyak rahasia di bumi ini yang akan kita cari tahu dan membuka pola pikir kita. Itulah sekilas mengenai misteri pedang Zulfikar, versi Hariware. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng bersebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.